Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit, spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda. Pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Unjuk rasa mantan karyawan pabrik Triplek di Jember, Jawa Timur ricuh. Ratusan mantan karyawan pabrik tagih uang pesangon. Ratusan mantan karyawan pabrik Triplek di Jember, Jawa Timur berunjuk rasa meminta kepastian uang pesangon. Mereka menuntut kejelasan uang pesangon 116 karyawan yang dipecat secara sepihak dan dinilai tidak sesuai prosedur. Masa mendobrak gerbang pabrik hingga terjadi kericuhan dengan petugas keamanan. Pengunjuk rasa juga melakukan aksi blokade dan membakar ban di depan pabrik lantaran tidak ditemui pihak manajemen. Karena kita sudah berupaya bermediasi berkali-kali, tapi pimpinan pemutus kebijakan tidak pernah hadir. Dan sekaligus mengajak pemerintah, dalam hal ini Disnaker, supaya tahu betul ke pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh pihak PT SGS. Dan tuntutan kami jelas, tuntutan kami berikan haknya buruh sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib setelah pihak pabrik setuju membayar pesangon Maret 2026 mendatang. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini kalian kami. Kita buka. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum, kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya. Dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga. Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go.
orang nggak bisa marah? Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga kayak Verdi Sambo. Inilah cuplikan materi stand up komedi dalam pertunjukan Mens Rea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mens Rea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Pertunjukan stand up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mens Rea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Terkait dengan hal tersebut, Wapres Gibran tegaskan, materi yang disampaikan Panji dalam tayangan bertajuk Mens Rea adalah kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah, sehingga tidak perlu sampai dilaporkan. Panji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi Mens Rea miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan Sebelumnya diketahui Panji juga sempat meroasting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi Mens Rea. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Panji Pragiwaksono. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di Mens Rea tidak bisa dihukum. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam podcast Denny Sumargo mengaku pro atau mendukung Panji Pragiwaksono. Kita tonton belakangan ini Mens Rea-nya Panji Pragiwaksono. Panji itu Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yudho, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina, tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bilang. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton? Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya, Mas. Kenapa gue suka lo? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan? Gue langsung bilang sama bini gue nih.
Wah, gue suka banget nih kalimat itu nggak. Tapi kalau ada yang gugat, delitnya bisa masuk loh, Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu kan ada presiden. Nah, ini cakep nih. Itu kalau kita, saya sekolah hukum. Iya, iya. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya. Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam, iya jangan begitu yang lain lu bilang ini putih.